Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiana Mujawati dari kelas 12 bahasa 1. Di sini saya akan menjawab tentang dinamika ekonomi dan politik di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kemampuan pemerintah mengatasi inflasi. Inflasi sendiri artinya dapat digambarkan sebagai peningkatan terus-menerus pada tingkat harga umum. Dalam beberapa kasus, inflasi dapat digunakan untuk mendorong pengeluaran dalam perekonomian. Namun, hal ini tidak selalu terjadi karena inflasi seringkali tidak terkendali dan daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintahan kemudian harus turun tangan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat yang tidak terkendali, pemerintahan harus melakukan intervensi dengan kebijakan untuk membantu menstabilkan perekonomian karena inflasi adalah hasil dari pengeluaran yang terlalu banyak pada perekonomian. Kebijakan dibuat untuk membatasi pertumbuhan uang. Ada 3 cara pemerintah mengendalikan inflasi. 1. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan nilai tukar. Yang kedua adalah keberhasilan merefleksikan Konferensi Asia Afrika, apa yang oleh para penyelenggara dianggap sebagai keengganan kekuatan Barat untuk berkonsultasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan Perang Dingin. Keprihatinan mereka atas ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat lagi bagi hubungan perdamaian Tiongkok dengan diri mereka sendiri dan Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan pemerintahan kolonialnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kasusnya dalam perselisihan dengan Belanda di Nugini Barat atau Irian Barat. Yang ketiga adalah kemampuan pemerintah untuk menuntaskan pemberontakan APRA. Melancarkan operasi militer tanggal 24 Januari 1950 dengan mengirimkan bala bantuan pasukan APRIS yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Bandung. Pasukan APRA pun berhasil didesak dan ditumpas oleh APRIS. Dengan percepatan infrastruktur akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan struktur ekonomi potensi juga memerlukan adanya keselarasan dengan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Perkembangan struktur industri. Industri mendorong berkembangnya struktur industri berdaya saing tinggi. Selain pengembangan infrastruktur fisik, juga dilakukan upaya sebagai berikut. 1. Meningkatkan kepastian SDM melalui pendidikan vokasi. 2. Meningkatkan IKM atau industri kecil menengah. Yang pertama adalah pembentukan Kabinet Pembangunan. Dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Pancakrida yang meliputi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. 2. Menyusun dan melaksanakan pemilihan umum. 3. Mengikis habis sisa-sisa gerakan 30 September. Yang kedua adalah pembubaran PKI dan organisasi masanya dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan. Soeharto sebagai pengembang Super Semar telah mengeluarkan kebijakan membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1966, mengamankan 15 orang yang dianggap terlibat. Yang ketiga adalah penyederhanaan partai politik. Politik ini dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah ganda atau dwi fungsi.
ABRI untuk menciptakan stabilitas politik pemerintahan Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan dwi fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Iya, kenapa saya jawab iya? Karena pembagian telah merata dan adil dan menciptakan masyarakat sejahtera. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.